Halo kawan-kawanku semua, kali ini saya akan membuat video cara mengetahui sebuah mobil overheat ya. Ini sangat penting untuk pengendara agar tahu ketika mobilnya overheat apa yang harus dilakukan. Karena kalau dipaksakan tentunya akan berakibat fatal ya. Jadi proses overheat itu seperti ini teman-teman. Ketika mobil panas harus berhenti. Maksudnya panas itu suhunya di atas 90 derajat ya. Kalau di sini lebih dari 90 derajat mesin harus dihentikan. Kalau enggak berakibat kepada piston ya. Piston akan semakin melar ya, panas berlebihan. Aluminiumnya kan bahannya aluminium khusus ya, dia akan mekar dan seret sekali pada head cylinder sehingga kadang setang piston patah atau terjadi yang lainnya ya, sehingga tambah parah. Namun ketika kita mengetahui overheat dan berhenti, tentunya tidak akan terjadi hal itu ya. Jadi tidak menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki ya. Kalau untuk perbaikan radiator pasti ya, pasti itu, karena yang rusak radiatornya aja, mesin belum rusak. Sebelum ke ciri-cirinya, saya akan itu dulu menjelaskan penyebabnya ya. Jadi pada radiator ini, untuk yang mobil ini ya, mobil Avanza Xenia ini kipasnya elektrik. Jadi kipas itu sewaktu-waktu bisa mati ya. Kadang mobil muda juga mati, namun jarang. Namun kalau mobil tua beresiko tinggi mati kipas ininya. Jadi ketika kipas mati, ini pendinginan tidak ada ya. Kalau kita jalan pelan tentunya akan overheat pasti itu. Namun kalau jalan turunan di pegunungan mungkin akan terbantu ya, tidak begitu overheat. Namun ketika jalan sudah datar pasti overheat ya. Jadi suhunya melebihi 90, bisa 150, 140 derajat Celcius. Kemudian penyebab kedua adalah kebocoran pada area selang, radiator, dan instalasinya. Bypassnya ada yang bocor sehingga airnya habis dan tidak ada media untuk mendinginkan mesin, itu tidak ada. Padahal air ini fungsi utamanya untuk mendinginkan mesin. Jadi mesin akan panas terus. Itu kedua penyebab ya. Yang lain ya mungkin dari tutup ini rusak juga bisa ya. Tutup ini rusak bisa menyebabkan overheat. Nah itu ciri-cirinya, maksudnya penyebabnya ya, maaf salah. Kemudian ciri-ciri ketika overheat. Sebelum kita jalan tentunya harus kita cek ya. Kita cek di sini ada airnya enggak. Nah ini ada, namun agak di dalam sini ya, enggak kelihatan. Nah kalau kita lupa mengecek, nah tentunya bisa terjadi kemungkinan overheat. Kemudian ketika kita mengemudi juga bisa merasakan ya ketika overheat. Jadi siklusnya gini, ketika kita mengemudi, kita pertama jalan tentunya mobil akan enteng-enteng aja ya. Kemudian kalau terjadi overheat biasanya tarikannya menjadi berat ya. Ini gigi 2 kok, berat sekali karena yang saya sebutkan awal tadi, pistonnya itu harusnya panasnya 90 derajat ya. Ininya di tengah ya, ini di tengah. Ini posisi cool ya, posisi dingin, ini posisi di tengah. Harusnya 90 derajat namun 130 atau 140, jadi pistonnya seret, naik turunnya seret, jadi digas berat. Itu ciri-cirinya. Ciri pertama. Kemudian ciri kedua bisa dilihat kalau indikatornya ini hidup. Nah ini setengah lebih dikit. Ini posisi dingin ya, posisi dingin ini normal segini. Ini harusnya ke arah jam 3 ya, arah jam 3 ke sana lurus. Jadi posisinya ini harusnya merahnya ini ke sana lurus. Ini normal atau turun sedikit normal.
Namun kalau naik ya bahkan sampai full ini, H ke huruf H ini artinya hot. Artinya hot itu ciri-ciri kedua kalau indikatornya ini hidup ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada ininya mobil tua, itu bisa merasakan dengan tarikan ya, tarikan, dan biasanya hawa ruangan di depan ini akan hangat ya, lebih hangat, maksudnya lebih panas karena mesinnya panas berlebih. Nah itu ciri-cirinya. Jadi ketika nanti teman-teman mengemudi harus selalu waspada, maksudnya merasakan ya ada perubahan apa di dalam mobil itu. Sebagai sopir harus benar-benar merasakan, tidak hanya mengemudi aja. Jadi di situ nanti bisa lebih aman mengemudinya. Jadi harus langsung berhenti. Penanganannya harus berhenti, dinginkan mesin. Kalau ada derek boleh diderek. Kalau mau melanjutkan ya, ini didinginkan dulu setengah jam atau 1 jam, terus dibuka. Kalau langsung dibuka biasanya ada ngebros ya, kemudian diisi air atau apa kalau habis itu, tapi menunggu dingin. Kalau masih panas sangat berbahaya bagi blok mesin. Jika mau melanjutkan perjalanan, saya sarankan kalau sudah overheat ya, belum parah, kalau jalan turun oke ya, pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau jalan datar seharusnya jalannya setiap 2 kilo berhenti, dinginkan 2 kilo berhenti. Misalnya sudah deket nih sama rumah, nggak apa-apa dipaksa jalan, tapi caranya seperti itu, 2 kilo berhenti, 2 kilo berhenti. Jadi nggak sampai nunggu dinginnya, itu harus setengah jam atau ya sampai dingin lah istilahnya, 1 jam tergantung lokasinya. Jadi seperti itu teman-teman cara mengatasi overheat ya. Ciri-ciri overheat ini sangat menjadi momok ya pada mobil. Namanya overheat pasti habis uang banyak. Namun kalau tahu caranya akan sedikit lebih aman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.